Yang di belakang, yang saya bilang itu. Itu. Sini bang, berarti dia Mau disuruh ke sana. boleh mau ke sana. Jangan. Cantik orangnya. Ah, Katanya mampir gitu ke tempat saya. apa ada sesuatu kah? Nggak tahu. Dia bilang mampir ke tempat saya. Kali ini paham, cuma kejawab bahasa Sundanya lagi susah. Orangnya cantik, cantik, tinggi, kembennya hijau, baju kembennya hijau, kain, terus kayak ada selendang gitu, pakai mahkota. Cantik banget, cantik. Gimana? Mau ke sana? Apa kita langsung pulang? Kita ke sana, tapi nunggu. nggak boleh direkam. Oh, ya udah berarti gimana? Ini ada hubungannya dengan yang ada di sini, Oh. yang kerajaan di sini katanya. Oh, gitu. Dari tahun sebelum penjajah datang loh ini. Oh itu bang, itu udah lama banget ya? Sebelum penjajah datang, malah zaman kerajaan. Ini enak. Jadi nggak bikin pusing, nggak bikin mual. Kita tuh datang Ya, disambut. disambut. Nggak bentrok lah istilahnya. Nggak bentrok. Coba kesana yuk. Oh, iya. Ini Kita matiin dulu. mohon maaf ya, nggak bisa di vlog. Ada panggilan disuruh ke sana. Yang nanti kita ceritain aja bang. Ya, kita kemana nanti. Cuma ini nggak boleh masuk. Oke. Balikin kamera lagi. Ya. Gimana bang? Set, Iya bang. saya nggak bisa bicara banyak karena masih Iya sih, shock benar. kejadian tadi. Asep aja deh yang cerita deh. Ya. Jadi ya seperti yang tadi sebelumnya bilang, kita habis mengunjungi yang tadi abang ini ada panggilan lagi, dan masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi. Dan pas udah ke situ kita disambut ya kan, dan akhirnya abang nangis shock karena masih ada keturunannya, ternyata gitu ya bang. Lemes bang? Lemes, kaget aja gitu. Aduh, gak nyangka ya bang ya. Ya, alhamdulillahnya kita nyampe di situ disambut baik Iya, dengan penjaganya yang sudah menjaga makam ini 32 tahun. 32 tahun. Iya. Di situ ada ibu ratunya, Nah, ada anaknya juga. anaknya, ada Sama panglimanya panglima. juga gitu. Kata si bapak sih, kita disambut baik ya. Iya. Sebab waktu itu pernah ada anak muda. Ada anak muda katanya. Melihat sosok siapa sih bang? Sosok siapa? Ratu, Ya katanya perempuan cantik bilangnya. pakai baju kerajaan. Nah, kerajaan duduk di sungai katanya. Nah, pas itu ya namanya anak polos seperti bapaknya yang nggak tahu apa-apa. Dan tiba-tiba sakit sampai sekarang. Hilang ingatan. Hah? Hilang ingatan. Iya, yang ingatan. Cuma kata bapaknya tadi sih bilang kalau mungkin minta maaf mah bisa katanya ke situ dulu. Cuma mungkin nggak tahu kan. Kalau kita disambut ya. Ya alhamdulillahnya gitu kan disambut. Kita disambut. Tahu-tahu datang ada samperin ya kan. Kita suruh ke sana saya kata si abang gitu. Ya udah bang, kita silaturahmi aja sekalian di sini daripada nanti mah nggak tahu kapan lagi kata gue. Dan alhamdulillah disambut dengan baik. Padahal semua tamu-tamunya masuk hanya masuk aja. Masuk aja. Tapi kita disambut. Dari penjaga gerbang sampai yang di makamnya Ibu Ratu ya. Dan itu masih ada turunan ternyata. Masih ada turunan beliau, Iya. Prabu Siliwangi. Kenapa di Sungai Ciliwung ini yang saya lihat ada bekas-bekas pilar seperti ubin. Nah, Kayak dulu ini masih area kerajaan. Dan dulu itu 1000 hektaran ya bang ya, luas banget kan. Gue masih shock, gue nggak bisa bicara. Aduh. Si bapak nanya, emang kamu dari mana? Dari mana? Kalau ibu saya memang Sunda pak, dari Bogor. Bogor yang mana ya? Itu dekat stasiun, dekat terminal gitu kan. Bapak saya Jawa Timur. Nah kan memang. Ya, jadi si kunjungannya nanya ya, Iya, nanya. memang kamu dari mana gitu?
Saya dari Jawa Timur, cuma bapak Jawa Timur. Nah, Kalau ibu memang masih ada turunan Sunda, Bogor gitu. Bogor, ya. Kan Jawa Timur dengan ini katanya hubungannya antara Brawijaya Iya, gitu ya sama dengan ini Prabu Siliwangi gitu. masih ada hubungannya Masih gitu. ada hubungannya, masih santu rumpun lah Masih istilahnya. satu rumpun lah. Gitu. Terus gue ceritain gue lagi nge-vlog di sini, Nah. lagi bikin video, tiba-tiba saya didatangi seorang ibu Nah, gitu kan, gitu. seorang wanita di belakang saya nengok, cantik, pakai baju kerajaan, tapi selendangnya kuning. Ternyata itu adalah Solengan putri putri dari ini Ibu Ratu Galuh. pakai selendang Tari selendang kuning, pakai kain. kain. Jadi Ini adem juga tuh. dia nanya kamu mau apa gitu, tapi pakai bahasa Sunda Iya. ya, bahasa Sundanya halus. Gue ngerti bahasa Sunda tapi nggak Tapi bisa nggak nggak bisa jawabnya. Gue dalam hati saya bilang mau silaturahim tuh. Oh, dia senyum. Kalau kata bapak tadi kan, untung kamu langsung ke sini Nah, gitu, gitu. langsung sowan ya. Sowan. Beliau cuma senyum dan gue nanya, ibu dari mana gitu kan? Saya dari belakang. Pas saya ke belakangnya itu kan, Itu ternyata itu. dia bilang ya udah kesana. Iya, karena silaturahmi namanya sowan gitu kan. Disambut. Ternyata pas udah ke sana Disambut disambut dengan dan baik. iya. Dan abang kan tadinya nggak tahu juga ternyata masih ada tra gitu. Saya udah beberapa kali ke Kebun Raya Bogor tapi belum pernah masuk ke areanya itu. Iya, iya. Dan betul setelah kita sampai depan pintu nggak boleh Nggak boleh nyalain HP, pokoknya nggak boleh ngapain ada rekam HP itu di ini sampai lonceng pun Iya. nggak boleh ada suara. nggak ada Makanya suara, benar-benar harus nggak boleh ada suara lonceng, Nah, makanya lonceng iya. saya masukin. Benar. Ibu juga saya menyebut ibu. Iya, Ibu. Beliau ibu juga bilang tapi jangan di ini ya, Di jangan di Publis. jangan di rekam, di ya, publish, intinya jangan direkam. Kalau mau ke sana Kesana kamu aja, kesana setelah- aja. Akhirnya betul nggak boleh direkam. Nah, akan ada tulisannya juga ternyata di situ gitu. Dan Tidak boleh gue juga nggak berani ngerekam Iya. walaupun dari jauh nggak Betul. berani gitu. Pokoknya mah yang mau kesini mas sowan aja ya bang ya. Pokoknya ada di sini itu di jembatan merah gitu dekat. Gitu. Tadi kan pas lagi kita wudhu, Iya. saya juga ngeliat kan itu Oh. pagarnya nggak kelihatan. Iya. Bang. Makamnya nggak kelihatan. Saya nanya makam ibu yang mana, yang kanan atau yang kiri? Yang kiri. Yang kiri bener. Ternyata pas masuk bener kan. Iya benar. Sebelah kiri. Benar, sebelah kiri. Terus yang atas itu prabunya. Kita jangan sebut Oh siapa. jangan ya udah. Pokoknya panglima istilahnya. Panglimanya, bukan prabu, panglimanya. Nah panglimanya. Saya ngeliat di atas kok ada sosok laki-laki berdiri, katanya kekasih Ada bapak. ngomong ke abang nggak? Nggak, cuma Nggak, ngeliatin tapi oh, sambil senyum. Tangannya sambil sedekap begini, Oh iya. kayak seolah Ya, jin gitu. ah. Dia senyum, ngeliatin senyum. Oke. Makanya Sep, Ya. ini nggak ada niat loh. Saya sampai bawa kain khas Sunda, ini harusnya dipakai ini. Oh. Dipakai buat udeng-udeng. Oh, itu, Tapi Bang. lupa Oh, nggak iya. dipakai. Berarti ada ininya bang. Nggak tahu tiba-tiba pengen bawa Pengen bawa itu ya. beginian. Baru ingat. Ini harus dipakai. Aduh, iya di ini malah Mahkota Wangsa. Baru ingat. karena emang sok aja tadi ya bang. Baru ingat nih disuruh bawa kain Mahkota Wangsa. Ya, jadi terserah kalian deh ya. Ya, Cuma selama ini memang gue selalu sama Asep. Alhamdulillahnya gitu bang. Masih nggak bisa bicara gue. Udah mungkin ini. Ya mungkin udah dulu kali ya. Udahan kali ya. Karena udah Kan. udah siang, udah zuhur Udah siang juga. udah zuhur, kita juga mau sholat Mau dulu. sholat, terus ada yang nunggu di depan. Ya, ada yang nunggu di depan. Ya udah nggak ini aja ya bang ya, nggak kebayang atau masih ada ini gitu kan. Tetaplah namanya keluarga kan harus silaturahmi gitu kan. Dan sampai sini abang ternyata baru tahu gitu kan. Ternyata ada terahnya juga, masih saudara, masih serumpun.
Ya aku juga nggak bisa ngomong kalau abang udah diem ya gimana aku ya orang ya udah dengerin si abang gitu. Aku kan ya emang nggak bisa gitu cuma kan kalau berasa gimana mah ada lah. Ya udah ya, ini mungkin terakhir Akhirnya dan maaf tidak bisa nggak bisa direkam. direkam, dipublis, hanya cuma bisa nyeritain sedikit lah Iya. mungkin pokoknya mah gitu kan. Ya udah kita sholat dulu. Iya, kita Habis sholat kita temuin yang Iya. itu yang sudah Menunggu ya kan siapa. terus kalau bisa kita makan juga. Kita makan dulu Masih ya kaget. masih ya emang tenang banget di sini masuknya enak waktu itu aduh pas masuk itu aduh Tapi suatu saat kita makan. gitu. Ya udah, terima kasih buat Asep. Makasih juga bang Terima udah kasih. ngajakin ke sini dan pertama kali lagi pasti sama abang itu pertama kali ke sejarahnya gitu. Kalau main-main mah kan biasa, ini kan ke sejarah jadi tahu gitu menambah wawasan oh ini dulu begini ini dulu begini gitu. Makasih banget gitu. Masih diajak bener-bener ini sejarahnya ada loh, ini sejarahnya ada loh gitu. Abang terbaik. Ya makanya kalau sini kan, tadi pas kita lagi rekaman kita sempat tegur tuh ya. Oh iya itu Si yang bapaknya bilang kamu udah izin dulu belum waktu rekaman kemarin? Belum Pak, makanya itu bener. akhirnya ceritakanlah yang anak muda Yang itu. Tapi untungnya kamu disambut dengan baik katanya ya. Itu Dan bersama diterima dengan alhamdulillah ya emang udahlah, udah nggak bisa. tapi untungnya nggak hujan lah bener sumpah makanya ya Allah semoga nggak hujan ya Allah semoga nggak hujan nah kayak gitu aja dari dulu kalau udah kita mau kemana sama abang tuh gitu kan Kita di belakang jembatan merah. iya jembatan merah Ya udah, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. ya udahlah kalau emang itu kita ya hanya mungkin segitu aja ya bang ya. Kita apa namanya storytelling apa sih Bang? Ini Apa sih Bang namanya? jadi kan udah cerita di channel-channel Iya. yang lain. Kalau saya punya pengalaman di kebun raya, ya saya tunjukin tempatnya di mana aja. Nah, Saya malah dapat pengalaman baru lagi gitu. Ya wes. yang akhirnya terkuak. Gitu. Selain ada turunan dari yang waktu ke Jogja, sekarang ternyata masih ada lagi, Sunda. masih ada terahnya juga dari Pasundan. Pasundan. Karena memang ibu memang ada turunan dari Bogor. Jadi Asep ya, terima kasih buat Asep. Makasih juga buat Bang Rum. Dan makasih juga buat semuanya Ya benar. atas dukungannya. Iya. Tanpa kalian saya bukan sampai siapa. Ya. Dan benar. saya juga bentar ya, Sep. Mohon maaf untuk kalian yang kalau saya punya salah, saya mohon maaf. Secara pribadi saya Runan Handoyo, saya minta maaf kalau memang punya salah. Sebab apa ya? Ya intinya kalau memang saya punya salah, Gitulah, Bang. Tahu. Tahu kan? Kalau saya punya salah secara pribadi, saya Runan Handoyo, saya minta maaf secara pribadi. Tujuan saya di sini bukan untuk menyembuhkan diri saya ya, bukan juga untuk membanggakan diri bukan. Itu hanya storytelling gitu, pengen tahu sejarah aja gitu kan. Hanya ingin berbagi, Iya, berbagi lah istilahnya. berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan kalian. Gak ada gimana ya bang ya, gak ada mau ngapain orang, mungkin orang ya udah gitu kan, orang mah orang, kita mah ya kita gitu. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau saya punya salah, dan terima kasih juga atas dukungan kalian. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Mohon maaf juga untuk DM yang belum saya saya balas. HP-nya ngeheng. HP-nya ngeheng, saya juga lagi fokus di sekolah, mau semesteran ya. Makanya beberapa hari kemarin saya matiin Instagram. Saya log out dari Instagram sebab saya lagi fokus untuk sekolah gitu kan. Iya juga. Semoga juga kalian selalu sehat. Amin. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Aduh udah susah ngomongnya. Ya sehat-sehat lah pokoknya ya bang ya, namanya lagi pandemi begini. Ya. Terima kasih. Makasih Mohon, saya Runan Handoyo. Saya Muhammad Asep Ramadan. Dari Kebun Raya Bogor. Dari Kebun Raya Bogor, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan Handoyo di Ronan Handoyo Files.
Video kali ini WhatsApp mengakhiri perjalanan cerita gue di Kebun Raya Bogor, karena memang banyak banget, panjang banget kejadian-kejadian yang gue alami di Kebun Raya Bogor. To the point aja kali ya, sekalian gue lagi nungguin penerimaan siswa baru. Jam berapa sekarang? Jam 8 pagi. Jadi ketika gue berada di Jembatan Merah, saat gue lagi menjelaskan ke si Asep kejadian di Jembatan Merah, gue ngeliat pilar-pilar, gue melihat seperti ada bekas-bekas lantai atau ubin seperti istana. Lalu ada juga yang DM kan, bang, emang betul bang, dulu tuh Kebun Raya Bogor masih masuk ke dalam kerajaan Pajajaran. Ada yang DM gue seperti itu. Ketika lagi bercerita, lagi menjelaskan, waktu itu gue nggak membuka gerbang komunikasi gitu ya, karena memang gue lagi nggak mau, kecuali di kuburan Belanda, di makam Belanda itu nggak gue buka, itu terbuka sendiri komunikasi, dan berat banget, capek banget. Ketika gue lagi menceritakan ke si Asep kejadian kronologis, gue melihat ngelihat pilar, ngelihat lantai, gue tuh merasa dari arah belakang ada sesuatu yang datang mendekati gitu loh, tapi gue nggak berani nengok, gue belum berani menengok atau menoleh. Ketika sudah mendekat, gue langsung bilang ke si Asep, Sep, aduh ada yang datang nih Sep, di belakang Sep, ada yang datang gitu. Cuma ini enak, nggak seperti di makam Belanda. Ini energinya terasa positif, nggak berat, terus enak aja gitu loh. Kan biasanya kalau yang datangnya nggak asik atau gimana udah berasa nggak enak. Ini nggak, biasa aja, biasa, dan nggak ada suatu hal yang gue rasa. Akhirnya gue memberanikan diri, gue nengok, gue langsung kaget. Gue kaget, bener-bener kaget. Di belakang gue sudah berdiri, itu ada sekitar mungkin 5 atau 10 langkah dari arah gue, berdiri sosok wanita cantik menggunakan baju kerajaan, kembennya hijau, pakai kebaya, ada selendang berwarna kuning tipis, bawahnya kain, lalu di kepalanya itu seperti apa ya, gue bilang kayak mahkota tapi bukan mahkota. Lo tau gak sih kalau yang sering dipakai anak-anak kecil gitu, yang ditaruh di sini, terus ininya di depannya begini nih depannya begini, ngait begini gitu loh. Ini begini terus begini. Nah, itu warnanya warna emas, terbuat dari emas mungkin ya. Gue menyebut sosok wanita ini dengan sebutan ibu, karena usianya sekitar 30, 35-an, 40-an. Nah, si ibu ini berbicara dengan bahasa Sunda, dengan bahasa Sunda yang halus, dan kalau kata orang Sunda itu bahasa lemas gitu ya.
bahasanya itu bahasa yang tutur sapanya itu sopan. Tapi di saat si ibu berbicara, gue juga dalam hati ngomong, tolong bimbing saya ketika ibu berbicara, hati saya agar bisa menjawab dan mengartikan apa yang ibu bicarakan gitu. Si Asep bilang, naon bang, ngarana artinya gitu. Oh itu kasar banget, itu kasar banget. Pajul itu. Oh, bukan. Jadi ketika si ibu ini berbicara dalam bahasa Sunda yang halus dan lembut, kulitnya itu putih kekuning-kuningan, bersih banget, identik dengan wanita-wanita Pasundan gitu. Di saat si ibu itu berbicara dengan bahasa Sunda, gue dalam hati juga bicara, tolong artikan dalam bahasa Indonesia biar gue paham apa yang ibu bicarakan gitu. Nah, si ibu bicara, saat si ibu berbicara, hati gue juga ngomong gitu. Ada apa gitu kan? Kan kalau bahasa Sundanya ada apa ya, naon, bukan ya naon, pokoknya bahasa Sundanya tuh grammarnya mungkin kalau bahasa Inggris udah tingkat keberapa gitu ya, tingkat istana mungkin, British gitu ya. Gue ngomong ke si Asep, ditanya saya pada apa gitu. Terus gue dalam hati hanya berbicara, saya hanya ingin bersilaturahmi, tidak ingin macam-macam. Lalu ada apa kesini gitu, mau apa? Ya tadi yang seperti saya bilang, saya ingin bersilaturahmi, ingin ngasih tahu ke sahabat saya bahwa saya pernah mengalami suatu kejadian, melihat bekas pilar-pilar, bekas lantai di pinggir sungai ini. Gue nanya dong, balik nanya, ibu dari mana gitu. Sosok wanita cantik ini dengan anggun, oh iya, jadi dia berdiri, tangannya sambil begini nih, sambil begitu, pokoknya anggun banget lah. Dia berdiri dengan anggun, lalu menoleh saat gue tanya ibu dari mana. Dia menoleh dengan perlahan gitu kan. Gue langsung Sep, dari belakang. Oh si Asep, berarti dari arah makam dong bang. Beneran, gue seumur-umur beberapa kali ke kebun raya. Sudah beberapa kali ke kebun raya, hanya melewati makam itu aja. Karena bukannya gak tertarik ya, banyak tarikan yang gue untuk kesana. Coba baru kali ini tuh diundang dengan cara baik-baik gitu. Akhirnya si ibu bilang, kamu datang ke tempat saya, silakan begitu. Gue ngomong ke si Asep, Sep, kita disuruh ke sana, Sep. Ya udah bang, kalau memang disuruh ke sana mah, tapi nggak boleh direkam, nggak boleh membawa kamera ataupun ada rekaman lah. Setelah berbicara kayak gitu, kamu datang ke tempat saya, gue nengok lagi, udah nggak ada. Sosok wanita itu udah nggak ada. Yang pada akhirnya gue sama Asep menuju tempat yang si ibu bilang. Jadi dari Jembatan Merah tuh beberapa meter tuh ada makam di situ, makam dari keturunan Pajajaran.
Gue nggak bisa nyebut siapa aja karena gue lupa, ada 4 atau 5 orang di situ. Sampai di depan pintu makam, gue sama Asep ragu nih, masuk atau enggak gitu kan. Di depan pintu makam sudah tertulis dilarang membawa kamera ataupun merekam. Apa enaknya motor suara digituin. Ya, jadi sampai di depan pintu makam tertulis dilarang membawa kamera ataupun merekam. Masih ragu nih gue untuk masuk, masih ragu. Nah, di gerbang pintu makam ada seorang bapak lagi ngobrol sama anak muda. Bapak itu mungkin ngeliatin gue sama Asep aneh kali ya. Disamperin lah gue ditanya, ada apa dek? Gue jelasin ke si bapak, saya tadi lagi ini di pinggir sungai, tiba-tiba didatangi oleh sosok ini gitu. Ternyata si bapak hanya penjaga pintu. Lalu dia bilang, oh kalau gitu adek masuk aja, nanti di dalam ada kuncennya gitu loh, biar nanti kuncennya yang menjelaskan. Akhirnya ya gue masuk sampai di dalam area makam. Itu belum sampai ke makamnya ya, masih di area pelatarannya. Jadi gerbang makam kan dia agak sedikit tinggi, ada pintu lagi berwarna hijau, mungkin sekitar 1,5 meteran gitu ya. Gue mendengar lagi suara si ibu. Gue mendengar lagi suara si ibu berbicara, kamu berwudu dulu ya, digituin. Kamu berwudu dulu ya. Gue tanya ke si bapak nih, Pak, wudunya di mana? Oh itu ada di sebelah kanan kamu. Akhirnya gue berwudu dulu. Setelah berwudu, gue ngeliat pintu gerbang yang kedua gitu. Gue nanya dalam hati, Bu, makamnya ibu yang kan sebelah kiri ya gitu. Tapi gak ada jawaban. Cuma gue hanya melihat seperti ada makam di sebelah kiri, terus ada lagi di atas gitu kan. Pas masuk, benar, ada makam pertama, ada makam kedua di atas, makam ketiga di sebelah kanan gitu loh. Sampai di situ ada seorang laki-laki berumur sekitar 40 tahunan duduk. Dia tuh kuncen. Telinga gue pekak. Dia itu kuncen di situ. Dia menjelaskan dia masih keturunan Pajajaran. Bapak ini sudah menjaga makam ini selama hampir 32 tahun. Gue jelaskanlah ke si bapak, Pak, ketika saya sedang rekaman di pinggir sungai, saya didatangi sosok perempuan cantik pakai baju kerajaan. Gue sebutin lah ciri-cirinya gini, selendangnya warna kuning tipis. Ada lihat gak tadi di depan? Ya tadi gue jelaskan, ya itu ya, gue lagi rekaman di pinggir sungai, tiba-tiba didatangi sosok wanita cantik berbaju kerajaan, ya pakai selendang kuning gitu. Si bapak bilang, kamu baca di papan depan,
ternyata ada yang namanya ratu apa gitu, tengah-tengahnya ada selendang gitu. Gue ditanya sama si bapak, kamu dari mana? Saya dari Tangerang. Cuma saya kelahiran Jakarta, ibu saya Sunda, Jawa, Betawi. Sundanya itu ya dari sini pak, dari Bogor, dari pihak nenek. Oh, Bogornya di mana? Itu dekat terminal Baranang Siang gitu kan. Kalau bapak saya Jawa Timur, Betawi, ada nih ada sedikit campuran ini gitu kan. Alhamdulillah kamu diundang dengan cara baik-baik, disuruh datang ke sini dengan cara baik-baik, kata si bapak. Pernah ada suatu kejadian, si bapak cerita, pernah ada suatu kejadian, ada anak muda lagi main di pinggir sungai, entah dia lagi main, entah lagi mencari ikan atau apa gitu. Si anak muda ini melihat sosok wanita cantik, ya seperti yang gue lihat katanya, pakai baju kerajaan juga, lagi duduk di atas batu. Tapi si anak muda ini nggak peduli gitu, walaupun melihat tapi nggak peduli, seolah-olah bodoh amat gitu. Yang pada akhirnya si anak muda ini sampai sekarang katanya, kata si bapak Kuncen, kehilangan akal sehatnya, atau jadi si anak muda ini kehilangan akal sehatnya atau gila gitu. Harusnya setelah melihat, ya setidaknya dia tuh sowan atau datang ke makam ini gitu, kata si Kuncen ya. Ini alhamdulillah loh, mas ini diundang dengan cara baik-baik. Ya pantas aja mas diundang dengan cara baik-baik, kata si Kuncen, karena mas masih ada keturunan Pajajaran, yaitu tadi dari pihak ibu, dari Bogor kan. Saat dijelasin kayak gitu nangis lah gue. Ketika gue lagi nangis, diceritakan, gue nengok ke arah sebelah ke arah sebelah kanan. Ya gue melihat si sosok perempuan ini lagi berdiri lagi. Ini kan makam. Dia berdiri di sela-sela tengah-tengah makam sambil takzim begini juga. Senyumnya tipis begini, seolah-olah menyambut gue gitu. Makin deras air mata gue. Nah, di atas lagi kan ada makam lagi nih. Di sisi sebelah kiri makam berdiri sosok laki-laki pakai baju Jawara, gagah banget, umurnya mungkin sekitar 40-50 tahunan. Gue nanya ke si Kuncen, Pak, itu di atas makam, yang di atas makam kedua ada sosok lagi berdiri, itu siapa gitu. Oh itu Panglima, katanya, Panglima J lagi berdiri pak, ngeliatin kita aja, senyum tapi senyumnya berkarisma. Gimana ya, senyum orang gagah gitu begini ya, mungkin gini kali senyumnya gitu ya, berkumis tipis, pokoknya gagah banget gitu. Si Kuncen menjelaskan ya itu Panglima katanya. Untung kamu diundang dengan cara baik-baik sama ibu, sama si ibu ratu ini. Coba kalau nggak ya mungkin bakal kejadiannya sama kayak si anak muda itu, kehilangan akal sehat gitu loh. Yang pada akhirnya gue izin ke si Kuncen, Pak, saya mau berdoa untuk arwah
akhirnya gue minta pamit untuk mendoakan ahli kubur. Di saat gue berdoa, ya nggak tahu, ngerembes aja air mata gitu loh. Setelah gue berdoa di makam si ibu, gue berdoa di makam yang si panglimanya juga. Habis berdoa, gue pamit ke si bapak. Bapaknya bilang sekali lagi, alhamdulillah dek, kamu tuh diundang dengan cara baik-baik. Makanya lain kali kalau mau rekaman lagi ya izin dulu atau pamit dulu. Jangan asal main sembarangan gitu kan. Oh iya, si bapak juga bilang, nggak tahu nih hubungannya sebelumnya. Si bapak juga ngasih tahu kalau gue tuh kan gue cerita kalau gue memang bapak gue Jawa Timur Betawi, ibu gue tuh ya Sunda Betawi gitu kan, ada Jawanya juga. Sundanya Bogor, Jawa Timurnya Trenggalek. Si kunciannya ini bilang ya udahlah, berarti memang ada korelasinya Pajajaran dengan Brawijaya, kata si bapak gitu ya. Entahlah, kalau untuk sejarah-sejarah yang itunya gue nggak mau tahu ya, gue nggak tahu. Sebenarnya si bapak bercerita tentang itu, tentang Brawijaya, tentang Pajajaran juga gitu. Tapi gue nggak mau membahas tentang itunya. Setelah gue berdoa di makam, doa untuk arwah, gue pamit, gue lemes banget, selemas-lemesnya, dan gue shock. Ya ternyata gue masih ada terah juga gitu. Masih ada darah Pasundan, darah Pajajaran juga. Jadi dari situlah gue belajar segala sesuatu itu kalau kita mau ngapa-ngapain ya sih harus unggah-ungguh dulu, harus pamit dulu, nggak boleh selonong boy, nggak boleh sembarangan ya. Yang alhamdulillahnya suara ayam, yang alhamdulillahnya si ibu datang dengan cara baik-baik, menyambut dan mengundang untuk datang ke tempat dia. Coba kalau kejadian kayak si anak muda tiba-tiba kehilangan akal sehat dan gue jadi gitu, aneh kan rasanya. Ya jadi kalau di mana-mana ketika kalian berada, jangan lupa untuk pamit, untuk izin, setidak-tidaknya unggah-ungguh dulu gitulah ya. Ada pada etikanya. Jangan langsung selonong boy aja di suatu tempat. Mungkin itu aja video terakhir gue di Kebun Raya Bogor. Ketika datang di makamnya ada, pokoknya nggak jauh dari Jembatan Merah. Kalian tinggal nengok aja ke arah ke arah kiri gitu. Arah kiri itu beberapa meter, di situ ada makam. Oh ya, dan ternyata memang dulu Kebun Raya Bogor itu adalah area dari bukan masih ya, tapi memang area dari Kerajaan Pajajaran. Makanya nggak aneh kalau Sungai Ciliwung itu pinggirannya yang gue lihat masih kayak ada pilar-pilar, masih ada bekas sisa-sisa ubin istana gitu kan. Ya mungkin kalau ada arkeolog atau ahli sejarah yang mau menggali bisa nemuin sesuatu kali di situ, mungkin gitu ya. Terima kasih untuk Asep yang udah nemenin gue di Kebun Raya Bogor. Terima kasih juga untuk Rumah Kue Akila. Kalau kalian mau pesan kue ulang tahun,
tower snack untuk ulang tahun juga ada, kue-kue kering seperti nastar, kastengel, stik coklat, atau stik keju. Kalian bisa pesan di Rumahku Akila, melayani pengiriman seluruh Indonesia. Enak banget, nastarnya ada yang super, ada yang nastar biasa. Nastar super itu wangi banget, wangi apa ya, wangi itu wanginya wangi butter gitu ya, dan rasanya pas banget ya. Jadi kalau kalian mau pesan kue, silakan pesan di Rumah Kue Akila, AKILA, melayani seluruh pengiriman se-Indonesia. Apalagi besok mau lebaran kan. Terima kasih juga untuk Mbak Ninda dari Kuma Group Jogja. Mbak Ninda ini adalah owner dari Kuma Group yang bergerak di bidang printing kaos jersey. Jadi kalau kalian mau beli kaos jersey, mau itu satuan, grosiran, untuk partai besar, itu juga bisa ya. Murah tapi nggak murahan, kalian silakan pesan di Kuma Group Jogja. Oke, kalian tinggal follow aja Instagramnya. Terima kasih juga untuk Sambal Beach, BICH. Sambalnya enak banget. Murah juga, bisa kalian pesan, bisa kalian cari di Tokopedia, BICH ya. Terima kasih juga untuk Mbak Wistiani, untuk Nining, untuk Fatur juga, dan untuk semua yang sudah mendukung saya. Terima kasih, semoga kalian selalu sehat. Saya Runan Handoyo, kalau ada salah mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf. Selamat berpuasa juga. Kalau kalian suka silakan di like, silakan di kemon, silakan di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semua, semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video terakhir ya, di Kebun Raya Bogor.